Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Komang Ayu Susanti dengan NIM 2303 111 0012. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai catur asrama, yaitu ajaran dalam agama Hindu yang menjelaskan 4 tahapan kehidupan manusia. Ajaran ini menjadi pedoman agar manusia dapat menjalani kehidupan secara seimbang antara kehidupan duniawi dan kehidupan spiritual. Melalui ajaran catur asrama, manusia dibimbing untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan pada setiap fase kehidupan, hingga mencapai tujuan hidup yang tertinggi, yaitu moksa. Dalam catur asrama ada 4 bagian. Yang pertama ada Brahmacari asrama. Tahap pertama adalah Brahmacari asrama, yaitu masa menuntut ilmu. Pada tahap ini, seseorang memusatkan perhatian pada pendidikan dan pembentukan karakter. Masa Brahmacari merupakan waktu untuk belajar, meningkatkan pengetahuan, menghormati guru dan orang tua, serta melatih pengendalian diri. Sebagian besar dari kita saat ini sedang berada pada tahap Brahmacari. Oleh karena itu, tugas utama kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Dalam kehidupan modern, belajar tidak hanya dilakukan di sekolah atau di kampus, tapi juga melalui berbagai sumber pengetahuan yang tersedia. Namun, kita harus mampu menggunakan teknologi secara bijak. Bagian yang kedua ada Grahastha asrama. Tahap kedua adalah Grahastha asrama, yaitu masa berkeluarga dan bermasyarakat. Pada tahap ini, seseorang mulai bekerja, membangun keluarga, dan menjalankan berbagai tanggung jawab. Tugas utama Grahastha adalah mencari nafkah, cara jujur, melindungi keluarga, mendidik anak-anak, serta melaksanakan yajna sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, leluhur, sesama manusia, dan lingkungan. Tahap ini sangat penting karena menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Melalui Grahastha asrama, seseorang belajar bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan bersama. Bagian yang ketiga ada Vanaprastha asrama. Tahap ketiga adalah Vanaprastha asrama. Vanaprastha asrama merupakan masa ketika seseorang mulai mengurangi ketertarikan terhadap kehidupan duniawi dan lebih fokus pada pengembangan spiritual. Biasanya, tahap ini dijalani ketika tanggung jawab terhadap keluarga sudah banyak terselesaikan. Pada masa ini, seseorang mulai memperbanyak kegiatan keagamaan, melakukan introspeksi diri, serta membagikan pengalaman hidup kepada generasi muda. Nilai utama yang dikembangkan dalam tahap ini adalah kesederhanaan, kebijaksanaan, dan keikhlasan. Dan yang terakhir, atau bagian yang terakhir ada Bhiksuka atau Sannyasa asrama. Tahap terakhir adalah Bhiksuka asrama atau Sannyasa asrama. Ini merupakan tahap tertinggi dalam catur asrama. Pada tahap ini, seseorang melepaskan keterikatan atau ketertarikan terhadap hal-hal duniawi dan mengabdikan hidupnya kepada Tuhan serta Dharma. Tugas utamanya adalah menyebarkan ajaran kebenaran, memberikan bimbingan spiritual kepada umat, dan berusaha mencapai moksa, yaitu persatuan antara Atman dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tahap ini mengajarkan bahwa tujuan kehidupan manusia tidak hanya berupa kebahagiaan materi, tetapi juga kebahagiaan rohani. Di sini juga terdapat kesimpulan, di mana sebagai kesimpulan catur asrama adalah 4 tahapan kehidupan manusia dalam agama Hindu yang terdiri dari Brahmacari, Grahastha, Vanaprastha, dan Bhiksuka atau Sannyasa. Melalui setiap tahap tersebut, manusia dibimbing untuk menuntut ilmu, menjalankan tanggung jawab keluarga dan masyarakat, meningkatkan kualitas spiritual, serta mempersiapkan diri untuk mencapai moksa. Karena saat ini kita berada pada tahap Brahmacari,
maka tugas kita adalah belajar dengan tekun, menjaga perilaku yang baik, serta mempersiapkan diri agar menjalani tahapan kehidupan berikutnya dengan penuh tanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi.